Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, saya selaku moderator ingin memperkenalkan teman saya. Yang pertama ada Aulia Rahman, kedua ada Putri Alifia Asifa, yang ketiga ada Asifa Kamila, yang keempat ada Siti Nuraisah, dan yang kelima saya sendiri selaku moderator. Baiklah, kita mulai. Presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Aulia Rahman. Kepadanya dipersilakan. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan TAP MPR nomor 3/MPR/2000, jenis peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Pertama, undang-undang. Kedua, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ketiga, peraturan pemerintah. Keempat, keputusan presiden yang bersifat mengatur. Kelima, peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Pertama, peraturan daerah provinsi. Kedua, peraturan daerah kabupaten atau kota. Ketiga, peraturan daerah atau setingkat yang dibuat oleh lembaga perwakilan desa. Berdasarkan TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966, jenis-jenis peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Peraturan pusat perundang-undangan tingkat pusat. Pertama, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kedua, peraturan pemerintah. Ketiga, keputusan presiden. Keempat, keputusan menteri. Kelima, keputusan kepala lembaga pemerintah non-departemen. Keenam, keputusan direktur jenderal departemen. Ketujuh, keputusan kepala badan negara. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Pertama, peraturan daerah tingkat 1. Kedua, keputusan gubernur kepala daerah tingkat 1. Ketiga, peraturan daerah tingkat 2. Keempat, keputusan bupati atau wali kota media kepala daerah tingkat 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Alifia Asifa. Kepadanya dipersilakan. Selain jenis perundangan di atas, sesuai penjelasan pasal 7 ayat 4, yakni peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, MA, MK, BPK, GPI, Menteri, dan berbagai bentuk lembaga lainnya. Yang pertama yaitu peraturan perundangan tingkat pusat. Dalam pembentukannya harus mendapat persetujuan DPR. Terdapat dalam pasal 20 ayat 2 Amandemen Undang-Undang 1945 apabila rancangan datang dari pemerintah. Pasal 5 ayat 1 Amandemen Undang-Undang 1945, namun DPR juga berhak membentuk undang-undang seperti bagaimana disebut dalam pasal 20 ayat 1 Amandemen Undang-Undang 1945 dengan mendapat persetujuan presiden. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah terdiri dari peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Contoh dari peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dan tugas pembantuan. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya dari peraturan daerah. Selanjutnya dibacakan oleh Siti Nuraisah. Kepadanya dipersilakan. Hierarki
atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang berbunyi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden karena peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Melalui sidang tahunan MPR RI tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, MPR telah mengeluarkan ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Hierarki mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan azas hukum lex superior derajat inferior, atau hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar. Tanpa konsekuensi tersebut, tata unitan tidak akan berarti. Pada tanggal 24 Mei tahun 2004, DPR dan pemerintah telah menyetujui RUU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Hierarki menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang atau Perpu. Ketiga, peraturan pemerintah. Keempat, peraturan presiden. Kelima, peraturan daerah karena perda provinsi. Ketujuh, perda kabupaten atau kota. Kedelapan, perpres atau peraturan yang setingkat. Selanjutnya dibacakan oleh Asyifa Kamila. Kepadanya dipersilakan. Adapun materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Yang kedua adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Lalu yang ketiga ada peraturan pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Lalu yang keempat ada peraturan Presiden. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Lalu yang kelima ada peraturan daerah provinsi. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Untuk ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.